Baik Bapak Ibu sekalian, sesi kali ini saya akan membahas mengenai seleksi P3 ke guru tahun 2023. Ini mengenai paparan mekanisme seleksinya nanti. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai penempatan passing grade tahun 2021. Nah, karena di sini nanti akan ada dua kategori. Ada kategori yang langsung penempatan, yaitu yang PG 2021. Ada kategori yang seleksi menggunakan tes CAT. Nah, ini perbedaannya di tahun 2023 ini. Kalau dulu untuk P2 dan P3 itu diobservasi oleh kepala sekolah dan guru senior. Tapi untuk tahun 2023 ini akan menggunakan sistem CAT dan wawancara. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita simak Bapak Ibu. Untuk perbedaan seleksi tahun 2022 dan 2023. Kalau tahun 2022 Bapak Ibu sudah tahu bahwa formasinya itu mengikuti pemenang. Sehingga banyak yang sudah terjadi ya, di sekolah Bapak Ibu awalnya ada formasi, tapi karena Bapak Ibu kalah peringkat dengan peserta dari sekolah lain, maka formasi yang di awalnya di sekolah Bapak Ibu itu bergeser ke sekolah lain yang lebih tinggi skornya atau peringkatnya. Nah, itu bedanya. Kalau yang tahun 2023 ini, formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Mungkin nanti akan sedikit berbeda pengumumannya dari tahun 2022. Kalau tahun 2022, formasi itu diumumkan per sekolah. Sekolah A, formasinya IPA 1, sekolah B, IPS 1 gitu misalnya. Kalau sekarang tidak, maka di Dinas Pendidikan Kabupaten A misalnya memerlukan guru IPA sebanyak 4, tidak dipetakan per sekolah. Sehingga nanti siapa yang berhak untuk mengisinya. Nah, ini simulasinya seperti ini. Misalnya di instansi ada 4 sekolah, ya A, B, C, D, di mana masing-masing sekolah ini membutuhkan satu guru dengan formasi yang sama. Sedangkan di instansi ini hanya dibuka 2 formasi, sehingga nanti akan ada sisa 2 guru yang kalah peringkat ini tidak mendapatkan formasi. Nah, ini seperti itu. Karena ini ya tergantung dari usulan Pemda ya Bapak Ibu. Kalau misalnya memang ada 4 guru honor atau 4 sekolah yang membutuhkan formasi, kalau keempat-empatnya diusulkan formasinya, maka nanti ya aman semuanya. Semua nanti akan mendapatkan formasi. Seperti itu. Kemudian mekanisme penempatan PG tahun 2021 ya ini sama ya Bapak Ibu dengan yang tahun 2022 dan ini sudah saya bahas di video sebelumnya, saya lewati saja. Kemudian ini mekanisme seleksi menggunakan CAT. Nah, ini untuk yang kategori P2, P3 dan P4. Ini nanti akan CAT Bapak Ibu. Nah, seleksi CAT ini dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi. Nah, ini pasti tersedia Bapak Ibu karena kuota formasi yang sudah diusulkan oleh Pemda itu 270.000 sekian. Sedangkan yang lulus PG tahun 2021 hanya 131.000 sekian. Masih banyak nanti ada formasi yang bisa diikuti oleh P2, P3. Syukur-syukur masih menyisakan untuk P4. Kemudian untuk seleksi kompetensinya nanti akan ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, ini mengadopsi tes CAT yang tahun 2021. Kemudian berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi tersebut, nah pada seleksi ini kan nanti Bapak Ibu akan tes CAT, kemudian ranking tertinggi nanti akan diambil paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Misal di instansi A membutuhkan 4 guru IPA, itu misalnya. Maka nanti akan diambil peringkat 1 sampai peringkat 12 untuk maju ke seleksi wawancara. Kemudian untuk tahapannya, ya tahapan pemenuhannya nanti diutamakan dulu. THK 2 baru honorer yang 3 tahun ke atas atau P3. Barulah P4 lulusan PPG dan guru non ASN. Nah, ini sudah jelas sekali Bapak Ibu. Nah, untuk guru berserdik nanti sudah langsung mendapatkan afirmasi 100% di kompetensi teknisnya. Nah, kemudian bagaimana mekanisme seleksi menggunakan CAT-nya? Nah, ini untuk seleksi CAT itu dilaksanakan oleh Panselnas untuk guru THK 2 dan honor 3 tahun ke atas. Ini nanti materinya merujuk pada materi kompetensi standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian untuk lulusan PPG dan non-SN
yang dimaksud non SN ini atau P4 ini yang kurang pengabdian dari 3 tahun walaupun sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian yang lulusan PPG ini walaupun tidak terdaftar di Dapodik tapi kalau sudah memiliki sertifikat pendidik bisa ikut. Nanti materi kompetensinya terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, ini seperti tes CAT tahun 2021. Kalau ini yang untuk THK2 maupun yang honor 3 tahun ke atas, saya rasa ini mirip dengan tes observasi tahun 2022 kemarin. Cuma sekarang yang melakukan tes itu adalah Bapak Ibu sendiri. Kemudian kelulusan seleksi kompetensinya nanti ditentukan sebanyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ini sama juga untuk yang lulusan PPG dan non-SN juga nanti akan diambil sebanyak 3 kali kebutuhan jabatan. Nah, setelah ditentukan rankingannya sebanyak 3 kali kebutuhan jabatan, baru nanti Bapak Ibu akan maju ke seleksi wawancara. Nanti kombinasi skor dari tes CAT dan seleksi wawancara inilah nanti yang akan menentukan siapa yang menjadi peringkat 1. Kalau misalnya dibutuhkan 4, nanti diambil yang maju ke wawancara itu 12 berarti karena 3 kali kebutuhan jabatan, maka nanti setelah wawancara siapa yang peringkat 1 sampai 4 itulah yang akan mendapatkan formasi. Nah, untuk ilustrasinya biar lebih jelas Bapak Ibu seperti ini. Misalnya, dibuka 2 formasi di suatu wilayah. Nah, ini sekolahnya A, B, C, D. Di mana sekolah A kebutuhannya 1, ASN-nya tidak ada, honornya ada 1. Nah, berarti ini punya peluang. Kemudian di sekolah B kebutuhannya 1, ASN-nya 1, honornya 1. Nah, karena sudah ada ASN 1, ada honor 1, berarti ini sudah kelebihan guru Bapak Ibu. Apakah peserta dari sekolah ini tidak memiliki peluang? Memiliki, asalkan di sekolah lain ada kebutuhan dan di sana tidak ada guru induknya. Kemudian di sekolah C kebutuhan 1, ASN tidak ada, honorer tidak ada. Nah, berarti ini adalah ya sekolah yang kosong, tidak ada tenaga honornya. Dan yang D kasusnya sama seperti yang sekolah B. Ini kelebihan guru. Oke. Nah, ini nanti nilai hasil seleksinya. Maka akan diperingkat Bapak Ibu. Nah, di sini dimisalkan honor negeri total skornya ya 450. Ini honor negeri yang 3 tahun ke atas. Kemudian THK2 total skornya 430. Kemudian ini honor negeri, ini total skornya 440. Kemudian non SN 470, yang PPG otomatis 500 karena afirmasi 100%. Nah, kalau kita lihat peringkatnya Bapak Ibu, kenapa THK2 yang peringkatnya peringkat 1? Padahal skornya lebih kecil dari yang 450 ini. Nah, kita lihat urutan kategori pelamarnya. Karena ini melihat urutan kategori pelamar nanti. Yang pertama adalah penempatan PG 2021. Ini kan sudah tidak masuk hitungan ke sini yang PG 2021. Nah, yang masuk hitungan sekarang adalah yang THK2 kalau masih ada kebutuhan atau sisa formasi baru honor 3 tahun ke atas, baru lulusan PPG dan non SN. Sehingga karena ini THK2 lebih diutamakan urutan kategorinya, maka inilah menjadi peringkat 1 walaupun skornya lebih kecil. Nah, kemudian yang peringkat 2 adalah honor negeri, ini honor negeri juga. Ya, berarti dilihat siapa yang skornya lebih tinggi. Ya, ini yang skornya 450. Ini peringkat 1, ini peringkat 1, ini peringkat 2, ini peringkat 3. Karena kalah skor dengan yang peringkat 2 ini. Kemudian kita lihat untuk yang kategori sama-sama P4, ya siapa yang skornya lebih tinggi, itulah yang nanti berada di atasnya. Nah, berarti ini yang skornya 500 menjadi peringkat 4 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana pengisian formasinya Bapak Ibu? Kita lihat. Untuk di sekolah A ini adalah ini yang paling atas. Yang honor negeri dengan skor 450. Dia peringkat 2. Kemudian ini THK2 berasal dari sekolah B. Yang tadi kelebihan guru di sekolah B. Nah, kenapa yang THK2 ini tidak ditempatkan ke sekolah A? Nah, yang sekolah A karena ini dibutuhkan 2 formasi kebetulan, nih maka ya yang peringkat 2 langsung di sekolahnya mendapatkan formasi. Kemudian untuk pengisian yang di sekolah C, sekolah saya sebut dengan gurunya kosong, maka nanti diisi oleh yang peringkat yang masuk kategori ya peringkat 1 karena kebetulan ini THK2-nya peringkat 1. Karena peringkat 2 kan otomatis sudah masuk di sekolahnya sendiri. Sehingga diambil yang peringkat 1. Nah, ini untuk yang satu formasi.
Nah, ini satu formasi, misalnya di instansi tersebut hanya dibutuhkan satu formasi saja. Ini kasusnya sama tadi untuk yang sekolah A, B, C, D. Oh, yang tadi di C kosong ya. Di B kelebihan, di D juga kelebihan. Nah, ini sudah cukup guru. Sehingga di sekolah A saja yang membutuhkan formasi. Nah, dilihat hasil seleksinya. Ini peringkat 1, 2, 3. Sama seperti tadi. Nah, ini kita lihat. Peringkat 1 yang THK 2, tapi dia berasal dari sekolah B, di mana sekolah B sudah kelebihan guru. Kenapa? Bukan yang peringkat 1 yang mengisi ke sekolah A. Karena di sekolah A sudah ada guru induk. Untuk yang di sekolah A, walaupun peringkatnya peringkat 2, maka dia sendirilah yang akan menempati formasi di sekolah tersebut. Kemudian yang peringkat 1, bagaimana? Ya, tidak mendapatkan formasi. Kalau misalnya masih ada formasi kosong seperti yang di kasus yang ini tadi, maka bisa ke sekolah lain, sekolah C. Tapi karena ini sudah tidak bisa kemana-mana lagi, maka ini tidak mengisi penempatan. Karena ini sudah jelas keterangannya. Pemenang diturunkan ke peringkat berikutnya. Ya, walaupun dia ini peringkat 2, tapi karena di sekolahnya dibutuhkan, maka dialah yang berhak mendapatkan formasi tersebut. Baik, sekian informasi ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.